Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada perkuliahan mekanisasi pertanian. Jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan mengenai traktor dan kapasitas kerja. Baik, kita lihat jika kita lihat traktor ya, traktor ini diklasifikasikan menjadi dua macam, itu berdasarkan kegunaan dan jenis roda penggeraknya. Jadi traktor itu merupakan alat atau mesin penarik beban yang bersumber daya mekanis. Jadi traktor ini adalah pengganti tenaga manusia ataupun tenaga hewan. Ya, traktor berdasarkan kegunaannya itu dibagi beberapa macam. Yang pertama adalah general purpose tractor ya, atau traktor yang dirancang yang sifatnya umum. Ya, jadi dayanya bisa kecil sampai besar dan kedudukan poros rodanya relatif rendah. Jadi poros roda itu eh, tempat menyambungkannya, tempat sambungan untuk implementnya. Kemudian special purpose ya, ini untuk tujuan-tujuan yang lebih khusus ya. Biasanya lebih mudah dirangkai dengan penambahan-penambahan implement atau alat tambahan khusus. Ya, selanjutnya ada industrial traktor ya. Traktor yang dirancang khusus untuk keperluan industri atau kegiatan-kegiatan khusus, misalnya kegiatan pembangunan. Ya. Traktor ini ukuran roda depan dan roda belakangnya itu hampir sama dan bergardan ya, atau bergandan, bukan bergardan ganda. Karena ukuran rodanya hampir sama, maka kemampuan tariknya lebih besar daripada yang rodanya besar dan kecil. Kemudian selanjutnya plantation traktor ya. Plantation dirancang untuk digunakan mudah dan aman pada lahan yang banyak tanaman. Jadi plantation ini biasanya digunakan di perkebunan-perkebunan ya. Beberapa ada berdaya besar dan berdaya kecil. Kemudian biasanya ada implement tambahan khusus ya. Biasanya ada menggunakan atap ya. Bahkan beberapa itu ada yang menggunakan AC ya, karena tempat lahan yang luas panas ya, dia menggunakan pelindung atap kemudian ditutup dengan menggunakan AC. Kemudian ada garden tractor ya, namanya garden biasanya traktor yang biasa digunakan di kebun. Jadi dirancang memang untuk pekerjaan yang lebih ringan ya. Dan mempunyai daya yang relatif kecil, biasanya kurang lebih 12,5 horsepower atau tenaga kuda. Kemudian traktor berdasarkan jenis roda penggeraknya. Jadi yang pertama ada jenis roda penggerak kerapia atau crawler, atau biasanya yang kalau kita lihat itu yang roda besi dengan sirip-sirip itu ya, bukan roda karet. Nanti kalau roda karet kita lihat ada lagi. Jadi yang roda crawler atau besi tadi ini mempunyai tekanan ke tanah itu kecil ya, lebih kecil dibandingkan dengan roda-roda yang lain. Jadi memang dia untuk tujuan-tujuan khusus ya, biasanya untuk yang tanahnya lebih lembek atau lebih mudah, tekanannya lebih kecil ya. Jadi ini untuk standar crawler ini mempunyai tekanan 0,8 kg per cm persegi. Kemudian ada low ground pressure, ini lebih kecil lagi ya, 0,6 kg per cm. Selanjutnya ada swamp crawler tractor ya, ini biasa digunakan di rawa ya, namanya swamp. Dia tekanannya hanya 0,5 kg per cm persegi. Kemudian ada lagi lebih ringan lagi ya, tekanannya lebih kecil, itu ada extra swamp crawler tractor ya. Ini biasanya digunakan untuk tanah yang sangat lembek atau sangat basah. Selanjutnya ada special application crawler ya, namanya spesial, jadi ini digunakan untuk khusus. Biasanya ada beberapa untuk menarik peralatan-peralatan pertanian. Ya,
yang selanjutnya ini yang tipe roda karet atau traktor dengan roda ban karet. Nah, ini yang pertama ada single axle ya, traktor yang mempunyai satu poros ya, single axle ya, satu poros dengan dua roda ya. Sering disebut dengan traktor tangan biasanya ya, dayanya 12,5 horsepower. Ya, selanjutnya ada yang double axle ya, ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada tricycle tractor atau traktor roda 3. Kemudian yang kedua adalah four wheel tractor, ada traktor roda 4. Ya, kegunaan dan eh, kebutuhannya bisa dilihat nanti, bisa dibaca saja. Kemudian selanjutnya macam-macam traktor pertanian. Jadi traktor pertanian dapat dibedakan menjadi 3 jenis ya. Kalau kalau ini jenisnya yang traktor besar, ini horsepowernya 20 sampai 120 horsepower. Kemudian ada traktor mini ya, yang dayanya 12,5 horsepower sampai dengan 20 horsepower. Selanjutnya traktor tangan ya. Traktor tangan ini merupakan traktor pertanian yang hanya mempunyai sebuah poros dengan roda 2 ya. Jadi yang tadi single axle tadi termasuk di traktor tangan ya. Ini untuk dayanya kurang lebih 6 sampai dengan 10 horsepower. Nah, ini merupakan gambar rangkaian sederhana dari traktor tangan ya. Jadi kalau kita lihat ini bagian-bagiannya ya, ada dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Nanti bisa kita lihat bagiannya apa saja. Nah, ini ada motor penggerak, ada tuas belok kanan kiri, tangkai, kemudian ada gigi transmisi. Selanjutnya bagian-bagian pada traktor tangan, ini yang biasa kita lihat ya, dengan satu poros dengan dua roda ya. Ini ada nomor 1 ada as rodanya, ada pelindung samping sampai dengan gantungan pisau rotarinya. Ini untuk sisi bagian sebelah kanan dari traktor. Kemudian selanjutnya ada bagian sebelah kirinya, ini dari traktor tadi ya. Ini ada kotak rantai pembantu, puli, kemudian mesin, ada belt. Nah, di sini ada rangkaian tambahan khusus nomor 31 itu kalau kita lihat mulai dari 29, 30, 31 ya. Nanti coba kita lihat ini. Nah, ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah implement tambahan dari traktornya. Di sini ada ridger ini ya. Kurang lebih ada ridgernya ini atau alat pencacahnya. Jadi traktor ini menggunakan implement tambahan untuk menghaluskan pengolahan tanah ya. Jadi setelah diolah tanah bajak, kemudian dihaluskan dengan implement ridger ini. Jadi begitu ya, kurang lebih. Ya, selanjutnya adalah peralatan-peralatan tambahan yang ada di traktor ya. Jadi traktor ini mempunyai beberapa perbedaan dengan mobil ya, dari alat-alat tambahan yang ada di traktor itu sendiri. Nah, ini adalah beberapa alat tambahan dari pengunci diferensial, final drive, power take off atau PTO, hidrolis, kemudian double brake. Kemudian ini yang jelas ya, ada tapak roda khusus. Mungkin kalau mobil hanya ban karet, kalau traktor bisa menggunakan crawler tadi. Nah, jadi ini adalah penjelasan dari beberapa bagian-bagian yang ada di traktor dari pengunci diferensial ya. Ini nanti bisa dibaca juga di materi yang saya share juga nanti untuk PDF-nya. Ini berfungsi merubah sudut putaran mesin menjadi 90 derajat. Kemudian diperlukan untuk membebaskan traktor dari slip ya. Nah, ini ada dua macam penguncinya, ada yang mekanik, ada yang hidrolis. Kemudian final drive ini mereduksi atau mengurangi lebih lanjut putaran poros roda. Kemudian power take off, ya, tempat pengambilan daya. Jadi power ya, daya atau kekuatannya untuk mengambil take off ya. Kalau pesawat itu take off untuk merupakan keluaran daya dari mesin traktor yang berupa putaran menggerakkan peralatan lain.
Kemudian ada sistem hidrolis ya. Ini sistem hidrolis biasanya digunakan di beberapa menggunakan sistem aliran fluida, misalnya pada minyak-minyak pelupas oli atau pada sambungan. Biasanya untuk sambungan itu ada yang menggunakan hidrolis juga. Nah, ini kemudian sistem gandeng ya. Nah, ini sistem penggandengan alat dan mesin pertanian terdiri dua macam ya. Ini ada yang satu titik, kemudian ada yang sistem penggandengan 3 titik ya, menggunakan 3 titik penggandengan, 2 titik penggandengan bawah, dan 1 titik penggandengan atas atau top link. Sistem ini dilengkapi dengan hidrolis ya. Jadi sambungan tadi ya, kalau di traktor ada hidrolis bisa untuk rem, kemudian ada untuk di sambungannya juga. Kemudian ada gas ganda, ini sering digunakan untuk medan-medan yang memang tidak rata ya, jadi memerlukan tambahan khusus menggunakan gas yang lebih stabil biasanya traktor. Kemudian traktornya dilengkapi dengan gas tangan dan kaki. Kemudian ada double brake atau rem ganda ya, ini sudah jelas ya bahwa remnya terbagi menjadi dua bagian. Kemudian penyetelan jarak antar roda atau wheel gauge ya, ini jarak antar roda kanan dan kiri yang tidak bisa diubah untuk sesuai kebutuhan. Misalnya mau membuat jalur atau row di perkebunan singkong atau perkebunan tebu, ini bisa diatur. Kemudian ini balas atau pemberat yang dipasang di bagian depan traktor ya. Selanjutnya ada tapak roda. Tadi ya ada 4 macam sebenarnya tipe tapak roda. Yang standar, mempunyai tapak roda V atau biasa, tipe sering digunakan untuk kegiatan pertanian. Kemudian tipe hybrid, kemudian non directional, tipe industrial load. Nah, itu tadi tipe-tipe rodanya. Kemudian selanjutnya setelah kita mempelajari traktor, kita lihat perhitungan atau kapasitas kerja pengolahan tanah. Jadi ya, karena kita kaitan dengan pertanian dan pengolahan tanah, kita melihat kapasitas kerja pada pengolahan tanah ya. Nah, kita lihat bahwa kapasitas kerja itu sendiri adalah kemampuan kerja suatu alat atau mesin untuk memperbaiki hasil. Nah, ini adalah satuannya ya. Kalau kita lihat satuannya hektar, kilogram, atau liter per satuan waktu. Jadi namanya kapasitas kerja ini ya, kapasitas kerja adalah dibagi per satuan waktu ya, baik dia hektar, kilogram, liter. Misalnya mengolah tanah berapa hektar membutuhkan waktu berapa lama, berapa jam, atau berapa hari. Bisa juga misalnya alat penggiling ya. Kalau alat penggiling berarti kan satuannya bisa kilogram, kilogram atau liter. Nah, ini nanti satuan waktunya berapa. Nah, itu untuk kapasitas kerja tadi. Untuk kapasitas kerja itu sendiri adalah berapa hektar kemampuan suatu alat dalam mengolah tanah. Ini karena satuannya hektar ya, untuk mengolah tanah per. Selanjutnya, kapasitas kerja suatu alat pengolahan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kerja pengolahan tanah. Yang ini adalah ukuran dan petakan, kemudian ada topografi wilayah, ada keadaan traktornya, ada keadaan vegetasinya, kemudian keadaan tanah, tingkat keterampilan operator, sampai ke pola pengolahan tanahnya. Nah, nanti bagaimana dia melakukan pengolahan tanah, misalnya dibuat spiral, tepi, tengah, alfa, kemudian membuat row, membuat double row ya, itu tergantung dari pengolahan tanah. Nah, ini adalah ukuran dan bentuk petakan. Jadi yang mempengaruhi tadi kapasitas kerja misalnya adalah ukuran dan bentuk petakan ya. Jadi ukuran yang sempit tentunya akan mempersulit beloknya hewan penarik ataupun traktor atau mesin ya, sehingga efisiensi kerja atau kapasitas kerjanya lebih rendah. Jadi kalau petakannya lebih besar tentunya lebih gampang dia untuk operasionalnya atau mengoperasikannya, jalan tinggal lurus, bajak, balik gitu ya.
lebih gampang dibandingkan dengan luas lahan yang kecil. Kemudian topografi wilayah. Jadi topografi ini kaitannya dengan keadaan permukaan wilayah atau keadaan tanahnya, ya, bentuknya, mukanya, permukaannya bagaimana. Misalnya ada yang datar atau berbukit atau bergelombang, ya. Jadi ini tentunya mempengaruhi kapasitas kerja dari alat pengolahan tanah tadi. Nah, ini contohnya adalah gambar lereng yang miring, ya. Jadi untuk bisa melakukan pengolahan tanah itu biasanya dibuat teras-teras dulu, ya. Ini buat teras seperti ini, kemudian di sini ada teras lagi, ya. Jadi butuh waktu yang lama membuat teras dulu, baru dia mengolah tanahnya. Kemudian ada keadaan traktor, ya. Keadaan traktor ini kaitannya dengan mesin traktornya masih baru atau sudah lama. Tentunya kalau yang baru lebih bagus kan, nggak ada kendala. Kalau yang udah lama bisa aja dia rusak atau ada beberapa komponen yang haus atau sering timbul kerusakan. Selanjutnya ada keadaan vegetasi. Nah, untuk keadaan vegetasi tentunya sangat berpengaruh pada pengolahan tanahnya, kapasitas kerjanya, waktunya, ya. Misalnya pada lahan yang ditumbuhi dengan semak atau alang-alang, mungkin kemacetan kemacetan akibat penggumpalan, ya. Jadi eh, gulma atau semak atau alang-alang itu menjadi nyangkut, ya, tersangkut pada alat bajaknya atau alat garunya gitu, ya, atau alat untuk membajaknya. Kemudian misalnya ada lagi yang eh, lahan dengan bekas-bekas tunggul atau bekas sisa pohon. Nah, itu tentunya sangat eh, menurunkan kapasitas kerja, ya, karena dia harus membersihkan lahan-lahannya dari sisa-sisa tanaman yang ada atau tunggul-tunggul tadi, ya. Kemudian ada keadaan tanah, ya. Jadi keadaan tanah meliputi sifat-sifat fisik tanah. Jadi tanah yang basah, tanah yang kering, berlempung, berliat atau keras itu tentu berpengaruh pada kapasitas kerjanya. Misalnya tanah yang mengandung liat tinggi atau lengket biasanya, ya, atau lempung, ya. Jadi pada sawah itu biasanya lebih lengket sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pengolahan tanah. Kemudian ini ada tingkat keterampilan operator, tentu, ya, yang sudah biasa pegang eh, alat pengolahan tanah tentunya lebih gampang, lebih mudah dibandingkan yang belum pernah menggunakan. Kemudian ada pengolahan tanahnya. Polanya ini erat hubungannya dengan waktu, pasti, ya, karena bagaimana dia akan membuat pola pengolahan tanahnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, ya. Misalnya dia harus membuat galian atau row untuk menanam tebu atau membuat row untuk menanam singkong. Jadi setelah pengolahan tanah membuat bedengan atau membuat row lagi tentu membutuhkan waktu yang lebih. Kemudian ini ada beberapa tabel kapasitas kerja, ya. Ini contohnya misalnya tenaga penggeraknya atau penariknya, kemudian dayanya, jenis alatnya, kapasitas kerja, kemudian keadaan tanah yang akan diolah atau jumlah pembajakannya. Ya, misalnya ini contoh adalah manusia laki-laki atau pria itu horsepower-nya kurang lebih 0,05. Alat yang digunakan cangkul, untuk kapasitas kerjanya kurang lebih sekitar 0,5 hektar per musim, ya. Jadi kecil banget kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Coba kita bandingkan dengan misalnya ini traktor tangan dua roda, ya. Ini yang single axle dengan roda dua, ya. Ini misalnya contohnya horsepower-nya 5 sampai 9. Nah, ini bisa jenis alatnya macam-macam, bisa singkal, rotari, kemudian bajak singkal untuk tanah kering, ya. Ini rotari. Nah, ini untuk
keadaan tanahnya juga akan mempengaruhi kapasitas kerjanya. Misalnya tanah sawah 2 kali bajak ini hanya 0,005 horsepower jam per horsepower. Kemudian untuk yang 2 kali bajak dengan bajak rotari ini 0,007. Kemudian yang tanah kering untuk bajak singkal ya, ini tanah kering bajak singkal, tanah kering yang 2 kali olah dengan bajak singkal ini kurang lebih 0,04 ya. Jadi berbeda-beda setiap alat dan keadaannya tentu mempengaruhi kapasitas kerjanya. Jadi ini adalah tabel ya, nanti saya nggak mungkin nyuruh untuk ngapal ya. Kalaupun ada soal untuk ujian mungkin saya tampilkan tabelnya juga untuk memudahkan ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh ya, contoh ini misalnya dengan menggunakan angka kapasitas kerja hektar jam per horsepower dapat ditentukan kapasitas kerja dari suatu traktor yang diketahui tenaga mesinnya. Contohnya ini ya. Misalkan satu unit traktor ya, tenaga mesinnya 9 horsepower ya. Bajaknya rotari ya. Jadi traktor dengan daya 9 horsepower dengan menggunakan bajak rotari jika traktor ini mengolah tanah kering sebanyak 2 kali ya. Tanah kering ya, ini tanah kering sebanyak 2 kali bajak, maka kapasitas kerja hektar per jamnya berapa ya. Nanti coba kita lihat ya cara menghitungnya. Jadi kita perhatikan lagi, ini ada traktor tangan ya, kuncinya ya 9 horsepower rotari ya 2 kali bajak ya. Nah, ini kunci-kuncinya. Nanti kita lihat misalnya kita kembali ke sini. Nah, ini ya. 9 horsepower ya. Ini 9 dikali ini kapasitas kerjanya 0,006 ya. Kalau kita lihat tabel yang sebelumnya untuk bajak rotari ya, untuk bajak rotari yang ini, untuk bajak rotari mengolah tanah kering sebanyak 2 kali itu angkanya adalah 0,06. Sudah, langsung kita kalikan saja. Ini hasilnya kita dapat kapasitas kerjanya adalah 0,054 hektar per jam gitu ya. Jadi begitu untuk cara menghitungnya, saya kira sangat mudah, tinggal dikalikan saja. Ini beberapa contoh kapasitas kerja dari alat mesin pertanian ya. Jadi dari mulai ini traktor ya, kemudian ada hand sprayer, hand dust, mist blower, power sprayer, pompa air ya. Jadi kalau pompa air nanti ada diameter pipanya, ada yang 2 in sampai dengan 8 in ini ya. Selanjutnya ada sabit, ada ripper, ada pedal thresher, power thresher ya. Ini untuk padi, biasanya untuk selain pengolahan tanah, ini untuk pemanen ya, alat panen ya. Ini ada padi, jagung, kedelai, ada corn chiller, ada winnower, ada dryer, ada rice milling unit. Jadi macam-macam untuk kapasitas kerjanya ya. Ini untuk kapasitas kerja per unitnya ya. Kemudian ada jam kerja per hari, ada hari kerja per musim tanam, kemudian ada luasannya ya. Jadi setiap masing-masing komponen ada angka atau kapasitas kerjanya masing-masing ya. Jadi jangan lupa ya, kuliah kita hari ini mungkin cukup. Ini adalah link untuk mengisi daftar hadir ya. Silakan diisi daftar hadirnya oleh
mengajukan pertanyaan, boleh mengajukan komentar di presensi kehadirannya. Baik, saya kira itu untuk kuliah pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.